Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Kisah misteri yang akan kami ceritakan kali ini adalah pesugihan warung makan mie ayam. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan jajanan yang bernama mie ayam. Namun sebelum kami lanjutkan ceritanya, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombolnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar setiap video yang kami sajikan teman-teman cepat untuk mendapatkan pemberitahuannya. Mari langsung saja kita lanjutkan kepada ceritanya, yaitu kisah pesugihan warung makan mie ayam. Sebut saja dia Jeki. Jeki adalah seorang laki-laki berumur 38 tahun, memiliki 2 orang anak. Dan Lastri adalah nama istrinya. Kisah ini bermula dari sepinya warung mie ayam milik Jeki. Sudah selama 3 bulan, warung Jeki sangat sepi pelanggan. Paling dalam 1 hari, dia hanya mendapatkan pelanggan 1-4 orang maksimalnya. Jika pedagang-pedagang lain sibuk melayani pelanggannya di saat makan siang, namun yang dilakukan oleh Jeki adalah hanya melamun dan sesekali membersihkan meja-mejanya. Namun pelanggannya pun segitu-segitu saja. Jeki pun bingung kenapa warungnya sesepi itu, padahal dia membuka warung mie ayam dari hasil pensiun dia bekerja. Jeki merasa itu sah-sah saja dan tidak ada hal-hal yang membuat dagangannya menjadi sepi. Dan lokasinya pun cukup strategis, yaitu berada di pusat perkantoran. Mejanya pun ada beberapa, tempatnya pun bersih dan luas untuk menerima pelanggan-pelanggannya makan di warung. Untuk mengenai rasanya, Jeki pun beberapa kali meracik bumbu-bumbunya agar bisa sesuai dengan lidah dari para pelanggannya. Namun, hal itu tidak merubah penghasilannya dan juga tidak menambah pelanggannya yang makan di warungnya. Melihat istrinya, yaitu Lastri, yang sehari-hari membantunya menyiapkan dagangan, dan juga melihat kedua anaknya yang berprestasi di sekolah, membuat Jeki tidak ingin menutup usahanya. Terlebih lagi, usahanya itu belum balik modal. Hal inilah yang membuat Jeki menjadi gelap mata, sehingga mengambil jalan terakhir, yaitu jalan pintas menuju perubahan hidup yang ditujukan untuk anak dan istrinya. Jeki menemui Mbah Jarwo, orang pintar yang memang bisa membantu untuk mendapatkan kekayaan dari usaha yang dikerjakan. Singkat cerita, Jeki mengutarakan maksud hatinya, yaitu menginginkan dagangannya menjadi laris, mie ayamnya menjadi laris dan banyak pelanggan. Lalu Mbah Jarwo pun seraya menyautnya, "Baiklah, kalau memang itu yang kamu mau, nanti saya akan bantu." "Baik Mbah, terima kasih ya Mbah Jarwo. Syaratnya apa Mbah?" "Syaratnya gampang. Kamu harus bisa menolak orang yang beli di warung kamu untuk dibawa pulang. Harus makan di tempat, dan jangan lupa siapkan sesajennya. Itu saja syarat dari Mbah Jarwo." Kemudian Jeki pun menyetujuinya karena dia berpikir hal itu masih bisa dia lakukan. Yang penting dia mendapatkan perubahan dalam kehidupannya demi membahagiakan anak dan istrinya. Lalu Mbah Jarwo pun memerintahkan Jeki untuk pulang. "Ya sudah, sana pulang. Jangan lupa syaratnya ya." Ucapan Mbah Jarwo membuat hati Jeki menjadi tenang. Ternyata aku sudah dapat solusinya untuk bisa merubah hidup. Aku akan bisa membahagiakan anak dan istriku. Keesokan harinya, Jeki semangat membuka warung mie ayamnya. Dia siapkan segala peralatannya. Dia masukkan sambal, kecap, dan juga dia menambah varian dari minumannya. Ternyata pesugihan yang dilakukan Jeki itu membuahkan hasil. Jeki sudah tidak lagi hanya melamun dan menunggu pelanggannya datang.
Namun sekarang Jackie sudah sibuk dalam melayani pelanggan-pelanggannya yang membeli di warungnya. Semakin hari pelanggan Jackie semakin banyak, dan itu yang membuat dia semakin semangat dalam berjualan. Rasa heran bercampur tidak percaya Jackie melihat warungnya seramai itu. Namun yang Jackie pikirkan adalah bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik untuk semua pelanggan-pelanggannya. Agar pelanggannya puas, keuangan dia pun semakin banyak dan dia pun bisa lebih membahagiakan anak dan istrinya. Padahal Jackie tidak merubah resep dari makanannya. Dia juga tidak pasang iklan dan tidak sebar-sebar brosur. Dan di warungnya itu hanya ada spanduk bertuliskan mie ayam Jackie. Namun lagi-lagi Jackie tidak mementingkan akan hal itu. Yang terpenting bagi Jackie adalah bagaimana dia bisa rutin menyiapkan sesajen dan juga menolak dengan cara baik-baik kepada pelanggannya agar tidak membawa pulang mie ayam dagangannya. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, pelanggan Jackie semakin banyak, semakin hari semakin bertambah. Jackie pun terheran-heran dan tidak menyangka akan bisa seperti ini. Padahal kalau dilihat sebelumnya, sebelum dia melakukan ritual pesugihan kepada Mbah Jarwo, kondisi Jackie itu sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dibilang Jackie sudah hampir putus asa dalam berusaha. Dengan uang hasil darinya yang sangat-sangat berubah drastis, Jackie bisa membeli perabotan yang lebih bagus dan juga memperluas tempat usahanya. Jackie menyewa satu ruko lagi yang berada di seberang tempat dia membuka usaha. Uang Jackie semakin hari semakin banyak. Namun uang itu tidak hanya dihabiskan hanya untuk Jackie, namun untuk diberikan kepada keluarganya. Istri Jackie dibelikan berbagai macam pakaian dan barang-barang ternama. Jackie pun merasa sangat bahagia karena sudah bisa memukul balik keadaan yang tadinya dia hidup memprihatinkan dalam menjalani usaha. Sekarang dia menjadi seorang yang sukses dalam usaha warung mie ayamnya. Dan untuk kedua anak kesayangannya, Jackie membelikan 2 handphone terbaru. Meski itu semua dia dapat dengan adanya bantuan setan. Pada suatu malam, Jackie merencanakan sesuatu hal. Dia menunggu istrinya untuk tidur terlebih dahulu. Setelah istrinya tidur, Jackie pun melanjutkan rencananya. Dia beranjak dari tempat dia singgah, yaitu di ruang tamu. Dia langsung jalan, melihat kanan dan kiri, memastikan istrinya sudah tertidur, dan juga memastikan bahwa anaknya tidak terbangun dari tidurnya. Jackie berjalan ke arah dapur, lalu dia membuka lemari, dan di dalam lemari dia sudah siapkan satu kantong berwarna hitam. Kemudian langsung saja Jackie menghampiri istrinya yang sudah tertidur. Dengan perlahan dia berjalan menuju kamar. Dia buka pintu, lalu melihat istrinya yang sedang tertidur. Dengan kencang Jackie membangunkan istrinya. Bu, bangun bu, bangun. Istrinya pun terperanjak kaget dari tidurnya. Lalu Jackie memberikan sebuah kejutan. Selamat ulang tahun. Jackie langsung berteriak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lastri istrinya. Namun yang membuat Jackie terheran adalah istrinya tidak ada rasa terkejut, tidak ada rasa kaget, bahkan tidak terharu atau tersenyum melihat Jackie memberikan kejutan. Karena yang diberikan Jackie itu adalah emas batangan yang ada di dalam kantong hitam. Justru istrinya malah terdiam, seolah sedang memendam sesuatu hal yang sangat berat di batinnya. Lalu tiba-tiba Lastri menanyakan sesuatu hal kepada Jackie. Mas, apakah benar kamu pakai pesugihan untuk warung mie ayam itu? Lalu Jackie pun kembali bertanya kepada Lastri. Kenapa dek, kok kamu nanya begitu? Enggak mas, aku dapat omongan dari orang-orang kalau warung mie ayammu itu pakai pesugihan. Jackie pun merasa sangat kaget di dalam hatinya, karena dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun kalau dia memakai pesugihan untuk warung mie ayamnya. Kamu dapat omongan dari mana dek? Dari siapa?
Aku dapat dari temenku mas. Katanya temenku dia punya teman yang bisa ngelihat gitu. Dia punya ilmu batin katanya. Ngelihat apa dek? Itu mah cuma orang-orang yang gak bisa ngelihat orang lain sukses. Mungkin ini rezeki dari Tuhan buat kita. Gak usahlah mikir macam-macam. Nikmati aja, manfaatkan aja rezeki dari Tuhan. Jeki pun berusaha meyakinkan istrinya dengan cara membawa-bawa nama Tuhan. Ya ngelihat gitu mas. Kan katanya dia kan punya ilmu batin, bisa ngelihat pakai mata batin mas. Ya aku sih berusaha nggak percaya. Walaupun aku dalam hati masih tanda tanya besar mas. Masih kepikiran aku. Ucap Lastri kepada Jeki. Pertanyaan seperti ini ternyata tidak malam ini saja. Beberapa hari kemudian sangat santer nyaring terdengar bahwa warung makan mie ayam milik Jeki itu menggunakan pesugihan. Dan itu pun didengar oleh Jeki dan istrinya. Warung yang biasanya disesaki oleh pembeli, oleh pelanggan, berangsur-angsur sekarang semakin menjadi sedikit pelanggannya. Padahal Jeki belum pernah sekalipun melanggar dari syarat yang ditentukan Mbah Jarwo. Namun pendapatan Jeki semakin hari semakin menurun, tidak seperti 4-5 bulan sebelumnya yang berlimpah pendapatannya. Nasib Jeki yang awalnya buruk menjadi lebih baik dan saat ini kembali menjadi buruk kembali, itu membuat Jeki bingung. Apalagi warga banyak yang membicarakan warungnya Jeki sebagai warung pesugihan, mie ayam rasa setan. Cacian dan hinaan untuk warung mie ayam Jeki pun semakin hari semakin kuat. Yang awalnya dibilang mie ayam setan, sekarang sudah banyak warga yang bilang bahwa mie ayam Jeki itu diracik oleh setan. Cacian dan hinaan semakin hari semakin menjadi-jadi. Jeki awalnya tidak ingin memikirkan. Jeki masa bodoh saja, karena yang Jeki yakini Mbah Jarwo membantunya untuk memperlancar usahanya menjual mie ayam tanpa ada bantuan setan, karena Jeki tidak merasa merugikan orang lain dari makanan yang dia jual. Pada akhirnya Jeki pun kalah dengan rasa penasarannya. Diam-diam tanpa memberitahu Mbah Jarwo, Jeki mencari dan menemui orang pintar yang bisa membantunya untuk membuka mata batinnya. Jeki pun penasaran, sebenarnya usaha yang dia lakukan ada bantuan setan atau tidak. Bertemulah dia dengan Ustadz Soleh. Lalu diberikanlah Jeki 1 gelas air putih yang sudah dibacakan doa oleh Ustadz Soleh. Setelah meminum air putih itu, Jeki disuruh memejamkan mata. Lalu jika Pak Ustadz Soleh sudah memberikan aba-aba untuk membuka mata, baru Jeki dipersilahkan membuka mata. Dan Jeki pun sudah siap menunggu apapun yang akan dilihat oleh Jeki. Kalaupun itu benar, usahanya mendapatkan bantuan dari setan. Tak lama kemudian, Pak Ustadz Soleh pun langsung memberikan aba-aba kepada Jeki. Siap-siap Jeki, buka matamu dalam hitungan ketiga. Apapun yang dilihat kamu nggak usah takut. 1, 2, 3. Silakan dibuka matanya Jeki. Lihatlah ke dalam tempat kamu membuka usaha. Langsung saja Jeki membuka matanya dan melihat tempat usahanya. Dan dia sangat terkejut melihat ada sesosok hitam besar yang penuh dengan bulu seperti kera. Namun matanya merah melotot melihat ke arah Jeki, dan di dalam mulutnya bercocoran liur yang sangat menjijikan, dan liurnya itu menetes terus ke tempat kuali, tempat kuah mie ayam yang Jeki miliki. Dari kejadian itu Jeki pun meminta kepada Pak Ustadz Soleh agar bisa memusnahkan makhluk tersebut dan membantu dirinya agar bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi dengan jalan yang benar. Juga membimbingnya agar bisa bertaubat. Jeki menyadari kesalahannya. Walaupun di awal Jeki tahu pesugihan itu dengan cara yang tidak benar, namun Jeki tidak menyadari bahwa di dalam pesugihan itu pasti ada campur tangan dari setan. Ini kisah yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.